Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Meulandari, NIM 2014110174, kelompok 5, bidang 3. Judul: Kedudukan hadis menurut sumber ajaran ekonomi Islam. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang kedudukan hadis menurut sumber ajaran ekonomi Islam. Langsung saja, seluruh umat Islam sepakat bahwa hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam termasuk dalam ekonomi. Hadis menepati kedudukannya setelah Al-Quran atau berada pada posisi kedua setelah Al-Quran. Keseharusan mengikuti hadis bagi umat Islam sama halnya dengan kewajiban mengikuti Al-Quran. Hal ini karena hadis merupakan bayan terhadap Al-Quran. Oleh karena itu, untuk memahami ajaran Islam di bidang ekonomi yang garis besarnya terhadap dalam Al-Quran, pengetahuan dan pemahaman terhadap hadis merupakan suatu kemestian untuk mengetahui sejauh mana kedudukan hadis sebagai sumber ajaran ekonomi Islam dapat dilihat dari dalil-dalil berikut. 1. Beriman kepada Rasulullah SAW merupakan bagian dari rukun iman. Pembuktian keimanan kepada Rasulullah SAW dimanifestasikan dengan menerima seluruh yang datang dari beliau, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan agama atau masalah-masalah yang diatur oleh agama. Dalam Al-Quran dikemukakan bahwa rasul-rasul yang diutus Allah SWT bertugas untuk menyampaikan wahyu yang datang dari Allah SWT. Quran Surah An-Nahl ayat 35. Seiring dengan itu juga terdapat ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk beriman kepada Rasul, dan perintah tersebut bersamaan dengan perintah untuk beriman kepada Allah SWT. Quran Surah Al-Imran ayat 179, perintah untuk beriman secara khusus kepada Nabi SAW juga didapati dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 459 dan Surah Al-Araf ayat 758. Dalam Imam Syafi'i sebagai dikutip oleh Ajab Al-Khatib mengomentari ayat-ayat yang mengandung perintah untuk beriman kepada Rasul dengan mengatakan bahwa Allah SWT menjadikan awal beriman itu adalah beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Rasulullah SAW adalah orang yang diberi amanah untuk menyampaikan syariatnya, dan beliau tidak menyampaikan suatu, terutama hal-hal yang berhubungan dengan agama, kecuali berdasarkan kepada wahyu sebagai konsekuensi kerasulannya dan kemaksumannya mewajibkan umat Islam memegang teguh sunnah beliau. Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang memerintahkan umat Islam untuk beriman kepada Rasulullah. Quran Surah An-Nur ayat 63 dan Quran Surah Al-Araf ayat 158, dan membalikan segala permasalahan kepada Allah SWT dan Rasulnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Al-Maidah ayat 92 dan Quran Surah An-Nur ayat 56. Quran menerangkan bahwa menanti Rasul berarti menanti Allah SWT. Quran Surah An-Nisa ayat 80 dan Quran Surah Al-Anfal ayat 10, dan memerintahkan untuk mengikuti apa-apa yang datang dari Rasul dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Quran Surah Al-Hasyr ayat 7. Al-Quran juga menjelaskan bahwa orang Islam tidak dianggap beriman hingga menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim bagi perkara yang diperselisihkan. Surah An-Nisa ayat 65, yaitu kecintaan seseorang kepada Allah SWT diukur dengan kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Dan Al-Quran Surah Al-Imran ayat 31, yaitu Allah SWT mengancam orang-orang yang menyalahi perintah Rasul dengan azab yang pedih. Quran Surah An-Nur ayat 63. Al-Quran juga menjelaskan bahwa Al-Quran Allah SWT telah memutuskan seorang Rasul dengan membawa dan mengajarkan kitab Al-Quran dan hikmah sebagai petunjuk. Al-Quran Surah Al-Jumu'ah
beliau. Hal ini merupakan dasar yang kuat terhadap kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam dan dalil dalam menetapkan hukum Islam sesudah Al-Quran. 3. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan dalam khutbah haji wadahnya agar umat Islam berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam qala firqam amrin la taqulu ma'an mastaqim bihma kitab Allah wa sanat nasi'ih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya." Beliau juga menjelaskan bahwa di samping Al-Quran, beliau juga diberikan wahyu lain dalam bentuk sunnah dan memerintahkan umat Islam untuk mentaati sunnahnya. 4. Yaitu ijma, di mana para ulama telah ijma dalam menerima dan mengamalkan hadis sebagaimana penerimaan mereka terhadap Al-Quran. Keduanya merupakan sumber hukum syarah. Sejumlah ayat Al-Quran telah mengukuhkan kedudukan hadis sebagai sumber ajaran dan penetapan hukum syarah, yaitu kesepakatan umat Islam untuk menerima dan mempercayai, kemudian mengamalkan segala ketentuan yang terkandung di dalam hadis yang berlaku sepanjang zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup dan sepeninggalnya masa sahabat tabi'i dan tabi'i tabi'in serta masa-masa selanjutnya sampai sekarang dan masa yang akan datang. Itu saja penjelasan tentang kedudukan hadis sebagai sumber ajaran ekonomi Islam. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.